Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Hodijah, mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah STEBI BINAESA. Dan ini rekan saya. Saya Risa Rohaini, mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah STEBI BINAESA. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Islam Bapak Yayat Nur Hidayat MPD MTR BNS sebagai dosen pengampu. Pada video ini kami akan memaparkan peluang usaha kopi di Pegunungan Kidang Pananjung. Kopi yang kami pilih adalah kopi Arabica. Kopi Arabica pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh Antoine de Jussy yang menamainya Jasminum arabicum setelah mempelajari spesimen dari kebun raya Amsterdam. Di Indonesia sendiri, perkebunan kopi Arabica banyak ditemui di daerah pegunungan seperti Toraja, Sumatera Utara, Aceh, dan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Perkebunan kopi ini terletak di Kampung Cikopeng, Desa Kidang Pananjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Dan sudah dijalankan dari tahun 2017 sampai sekarang ini. Manfaat yang sudah dirasakan dengan adanya perkebunan kopi ini bisa meningkatkan perekonomian warga dan didukung oleh aparat pemerintah setempat. Hasil penjualan kopi pernah terdampak pada saat COVID-19, tetapi hal itu tidak memadamkan semangat para petani. Pasca COVID-19, harga mulai melonjak dari harga Rp5.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram, sehingga mendatangkan keuntungan bagi para petani. Berikut ini contoh produk yang bisa dihasilkan dari kebun kopi yang kami kelola. Di antaranya satu, menjual langsung dengan bentuk buah kopi. Yang kedua, mengolahnya kembali menjadi kopi bubuk. Yang ketiga, mengolahnya menjadi masker untuk kecantikan. Dan yang keempat, membuat kafe kopi di perkebunan. Karena tempat yang strategis dengan tempat wisata Pinus Pananjung. Kami memilih berkebun kopi ini dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian warga yang pernah menurun saat adanya COVID-19 dan untuk menghidupkan lahan-lahan kosong menjadi lahan yang produktif, menjadi peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pemroduksi kopi. Tanaman kopi dapat membantu kawasan konservasi. Kopi dapat ditanam di antara tanaman konservasi yang biasanya merupakan tanaman tegakan. Selain dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Jabar, tanaman kopi juga dapat membantu melestarikan hutan, meningkatkan peresapan air, dan mengurangi banjir. Tidak hanya untuk keuntungan pribadi, kami mempunyai strategi program dalam meningkatkan bisnis dan perekonomian, yaitu dengan membimbing petani melalui pembinaan dengan cara memberikan pengarahan bagaimana cara penggunaan pupuk yang benar sesuai aturan, serta cara perawatan kebun dan lainnya. Kemudian menghidupkan lahan kosong. Dan yang ketiganya, membangun ekosistem supply chain produk. Berikut bentuk pelaksanaan program dan pola kerjasama. Para petani menanam kopi di lahan perkebunan milik pribadinya dan bekerja sama dengan perhutani untuk memanfaatkan lahan kosong di perhutanan. Para petani kopi di Kidang Pananjung bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pemroduksi kopi. Kopi diserahkan kepada orang yang mengumpulkan kopi para petani, lalu diserahkan ke pihak pemroduksi kopi. Kondisi perkebunan kopi ini berada di pegunungan yang terletak di Kampung Cikopeng, Desa Kidang Pananjung, Kecamatan Cililin. Dengan luas tanah sekitar 500 tumbak atau 7.000 meter, dan dengan pohon kopi yang kami tanam sekitar 3.000 pohon kopi. Jenis kopi yang ditanam yaitu kopi Arabica. Pupuk yang kami pakai yaitu pupuk kandang dan pupuk pestisida seperti pupuk NPK. Dan hasil panen satu kebun dalam satu musim atau per tahun, kopi dapat menghasilkan 3 ton.
Periode panen kopi berlangsung sekitar 4-6 bulan dan buah kopi bisa dipetik setiap 10-14 hari sekali. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk proses penanaman, perawatan, pasca panen dan para pekerja sebagai berikut. Berikut biaya perawatan kopi per tahun. Perawatan kopi memerlukan pupuk kandang sekitar 300 karung yang harganya Rp15.000 per karung dan pupuk NPK sekitar 10 karung yang harganya Rp180.000 per karung dan obat hama sekitar Rp300.000 per tahun dan pekerja atau pengurus lahan dengan per tahun memerlukan biaya Rp3 juta. Jika kita bekerja sama langsung dengan para pemroduksi atau pengusaha kopi, maka perekonomian para petani akan meningkat. Dan jika para petani menjualnya kepada para tengkulak, maka harga yang diberikan akan jauh dari harga pasar, seperti ketika terjadi panen saat COVID-19. Untuk itu, ayo kita dukung petani dalam perkebunan kopi ini untuk melawan kecurangan para tengkulak, supaya perekonomian para petani meningkat dan tentunya mempunyai keuntungan yang banyak. Terima kasih sudah menonton.